Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Baiklah, untuk selanjutnya hari ini teman-teman kita masih tentang biaya standar ya. Tapi nanti akan saya lihatkan contoh soal yang komplit untuk berkaitan dengan variansi juga yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video di pertemuan minggu lalu ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah contoh soal ya untuk komplit. Ini adalah contoh soal untuk komplit kasus begitu ya. Nah, tentang variansi bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Nah, jadi ini kita coba berusaha sedikit. Nah, ini adalah Wangsworth Manufacturing. Jadi dia memiliki lembar biaya standar sebagai berikut. Nah, jadi ini bahan baku langsungnya dibutuhkan. Ini ada perusahaan manufacturernya, akan saya lihat dulu nih. Bahan baku langsungnya 2 kaki. Coba saya lihat dulu ya, ini satuannya. Oke. Ini maksudnya tuh satuannya 2 feet ya teman-teman ya. 2 feet. Satunya $5, bahan bakunya tempat kerja langsungnya. Nah, ini adalah biaya unit standarnya. Tarifnya berdasarkan aktivitas yang diperkirakan 2.500 per jam. Nah, ini hasil aktualnya teman-teman. Aktualnya dia produksi 6.000 unit, kemudian bahan bakunya langsungnya itu 11.750 feet ya dibeli kemudian digunakan. Tenaga kerja langsungnya 2.900 jam, overheadnya 6.000 dan ini. Sekarang kita disuruh untuk mencari variansi harga dan penggunaan bahan baku, variansi tarif dan efisien tenaga kerjanya. Kemudian kita akan lihat juga nanti untuk pengeluaran dan efisiensi overhead variabel dan overhead tetapnya. Coba kita pertama mulai dari variansi bahan baku ya. Nah, jadi pertama kita kan tadi kan harus tahu dulu nih kalau berapa sih sebenarnya yang dia butuhkan gitu kan ya. Nah, dari sini kan dia udah kasih tahu nih pertama kita harus tahu dulu berapa kuantitas input. Kan kita tahu nih tadi ya berapa standarnya, berapa actualnya. Berarti di sini kuantitas input aktualnya gitu kan pada harga yang aktual gitu. Nah, berapa pada harga yang aktual? Kalau kuantitas inputnya tadi itu kan katanya 11, karena dia dibeli 11.750, digunakannya juga 11.750, berarti 11.750 kita kali dengan, nah itunya berapa tadi dia bilang harganya unitnya. Jadi kan kita dapatnya dari mana? Tadinya kan kita kan nggak tahu ya dia belinya berapa, karena di soal itu dia cuma ngasih tahu kalau 11.750 ini ya totalnya 61.000 ya. Berarti kita harus bagi ya biar dia bisa dapat berapa satuannya. Berapa teman-teman? Ya, kita bagi berarti sekarang dia berarti satuannya dia beli itu adalah aktualnya 5,20. Nah, ini kan sama dengan 16.000 tuh ya. Nah, ini. Kayak gitu ya. Jadi yang diketahui tadi kan baru yang ini sama ini. Ya. Nah, ini baru kita ketahui setelah jadi bagi. Nah, kemudian apalagi nih yang harus di misalnya bikin box or shape ya. Nah, kemudian di berikutnya kan ini ya kuantitas ini buatnya di sini ya teman-teman ya, nanti saya copy aja deh. Yes, oke. Nanti kita akan lihat variansnya ya.
Terus habis itu kita akan buat di sini ya berikutnya. Berikutnya kita juga tahu ya berapa kuantitas input aktualnya gitu kan, tadi kan udah diketahui tuh. Nah, tapi pada harga standar gitu, karena kan kita mau tahu varian nih pada harga standar. Nah, gimana kita tahu? Karena kan tadi kan dia udah diketahui di dalam soal sebelumnya ya. Kalau yang standar, kalau harga standarnya itu 5 dolar berarti 11.750 kita kali dengan 5 dolar. Nah, sehingga dapatnya berapa? Sehingga dapatnya itu adalah totalnya, teman-teman cari juga ya. Oke. Nah, jadi di totalnya ini adalah 58.750 itu ya. Nah, ini untuk yang standar. Nah, jadi kan ini kan udah dapat nih gambarannya teman-teman ya. Terlihat ya perbedaannya di situ. Nah, berarti kita mau cari tahu nih berapa ya variansinya gitu kan? Berapa variansinya? Nah, berarti untuk kita mau tahu variansinya ini, kita harus mencari perbedaannya ya kan? Harus cari perbedaannya. Nah, saya mau coba pilih shape yang mana ya? Tapi kayaknya nggak ada yang cocoknya. Jadi dia istilahnya tuh teman-teman kita cuma tinggal cari selisihnya aja ya. Garis-garisnya ada nggak U shape? U shape, there is no U shape. Iya, oke. Ya udah saya bikin draw aja deh. Ini teman-teman kebayang ya yang saya maksud itu ya, berarti kan kita nih cari ini nih. Nah, gitu. Oke, nah berarti setelah kita kurangi itu jadi berapa tuh kalau misalnya kita sudah jumlahkan, nah makanya dia sekarang variansinya itu jadi berapa ya? Bentar ya, saya nggak lihat shape, saya buat kembali ini. Bentar ya. Oke. Just gonna try to ini. Oke. Sorry ya teman-teman ya, inilah yang kita juga harus adaptasi ini biar terbiasa. Oke. Berarti why the shape is like this? Nah, insert shape, saya pakai ini. Nah, berarti sekarang kita lihat ini ya. Nah, berarti sekarang kita tahu nih berapa perbedaannya. Nah, berarti perbedaannya inilah yang menjadi variansinya. Jadi saya ini hapus ya. Ini juga hapus ya. Nah, berarti 16.100. Kok 16.100? Sorry. It should be 61 lah ya. Kenapa jauh banget bedanya? 61.100. Nah, 61.100 kita kurang dengan 58.750 berarti jadinya berapa di sini? Nah, jadinya di sini adalah 2.350. Ya kan? Nah, ini adalah variansi harganya. Nah, gimana kita bisa tahu ini tuh sebenarnya unfavorable kah atau favorable? Gimana? Kita bisa tahu ya, sebenarnya kan dia kalau ada formulanya gitu ya, maksudnya kalau misalnya ini besar, ini kecil, hasilnya unfavorable atau favorable. Tapi kalau misalnya kita mungkin ada kesulitan menghafal, ya kita bikin aja. Maksudnya teman-teman bikin logikanya dan paham gitu. Kenapa misalnya dari standar harganya aja tuh 58.750, sedangkan aktualnya 61.100. Berarti di situ kita rugi apa untung? Atau unfavorable atau favorable? Unfavorable kan? Ya, tuh. Ya, lanjut ya. Jadi berikutnya, nah, berikutnya coba sini. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah
Tadi kan kita sudah tahu nih berapa kuantitas inputnya ya aktual pada kesana. Nah, sekarang kita akan cari kuantitas input standar ya kan? Standar pada harga standarnya. Untuk ini kan tadi dia kalau dari sini diinformasikan tadi ya. Berarti dia oke. Nah, di sini dikatakan bahwa dia kuantitas untuk standarnya itu dapatnya dari mana kuantitas standar. Jadi tadi dikasih tahu ya, kuantitas standarnya itu dapatnya 12.000 teman-teman. Pertamanya kita tahu ya kalau harga aktual tadi berapa 5,20. Nah, di sini ada overhead di sini. Jadi wait, saya baca dulu kita biasakan. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita akan mengetahui kuantitas standar ya kan, berapa sih kuantitas input standarnya? Nah, kuantitas input standarnya di sini itu adalah 12.000 ya, 12.000. Ya, jadi 12.000 kita kali dengan standarnya dia berapa? 5 ya. Oke. Nah, sehingga kita dapat sekarang adalah 60.000 gitu. Jadi ini adalah standarnya. Nah, sekarang kita mau lihat nih susah banget tadi kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat berarti untuk sorry ya. Berarti sekarang kita tinggal pindahin ini ya, kita pindahin ke sini and no, that is one. Kita harus nah. Jadi untuk variansi penggunaannya, ini kan kita lihat berapa nih yang digunakan gitu ya. Berarti untuk usage-nya kan dia ditanya variansi penggunaan ya. Berarti itu adalah perbedaannya. Perbedaannya berapa? 1.250. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kalau untuk penggunaan gimana gitu pada dia kan gini, untuk input standarnya kan dia sebenarnya 12.000 nih gitu ya. Nah, ternyata kalau dari variasi penggunaan, sisi variasi penggunaan gimana? Ya karena dia standarnya dia misalnya di sini untuk inputnya dia sudah ya harusnya tuh misalnya di harga di 12.000 ya. Ternyata dia untuk penggunaannya variansinya itu adalah cuma 60.000 in total gitu kan ya. Nah, sehingga untuk variasi penggunaan ini itu adalah favorable gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut ya. Berarti untuk menjawab ini teman-teman itu kita bisa juga menggunakan formula ya. Jadi untuk formulanya, kalau misalnya formulanya kan berarti kan dia price variance tuh ya nggak? MPV atau price variance ya. Price variance itu rumusnya apa kemarin? Rumusnya itu adalah actual price dikurang dengan standard price ya kan? Dikali dengan actual quantity. Berarti sorry, ya udah langsung aja. Nah, berarti di sini actual price-nya itu adalah berapa tadi? 5,20. Kemudian dia dikurang dengan tadi 5 ya. Kemudian ini 5-nya dolar ya. Nah, kemudian dikali dengan actual quantity-nya itu adalah 11.700. Kemudian setelah dijari nih, langsung aja ke samping. Dapatlah di sini 2, 3. Lebih ya maksudnya membantu juga ya teman-teman kalau misalnya tadi dibuat dengan
tabel apa bagan tadi. Kemudian usage ya, dia mau melihat usage file. Usage variance-nya itu adalah actual quantity dikurang standard quantity dikali dengan standard price. Sehingga di sini dapat adalah price berapa tadi? 5. Sehingga sekarang itu dapat adalah 11. Sorry. Ya, jadi itu untuk yang di variasi bahan baku. Lanjut. Kita lihat yang tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja itu juga kita akan coba ya. Kita bikin dulu deh kayak tadi. Kita punya berapa tadi toko? Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk tenaga kerja. Nah, jadi untuk tenaga kerja ini, pertama kita akan lihat dulu ya. Berapa jam aktualnya, ya kan? Jam aktual. Ini saya harus ganti hitam kecuali. Enggak ya, bagusan putih teman-teman. Atau di bold. Enggak di bold. Nah, jam aktual pada tarif aktual gitu ya. Jam aktualnya itu dia, jadi sebelumnya dia dikasih tahu ya, kalau misalnya dia itu punya tenaga kerja langsung itu dia di 2.900 jam untuk aktual. Nanti jadi kalau misalnya kita lihat jam aktual pada tarif aktual, berarti kita lihat yang aktual. Nah, di situ kan baru diketahui bahwa dia 2.900 jam, kemudian hasilnya itu jadi 2.950. Berarti kita harus cari dulu nih berapa harga aktualnya gitu kan. Ya udah nanti kan dibagi kayak tadi. Jadi berarti di sini 2.900 kan kali berapa gitu ya, kali titik-titik sama dengan 29850 ya, berarti kita bagi aja. Jadi dapatnya di sini adalah 10,20. Jadi totalnya di sini adalah 29580 ya. Nah, kemudian berikutnya nih ya. Nah, kemudian untuk jam aktual, untuk jam aktual pada tarif standar, nah, berarti kan tadi diketahui kan di situ ya untuk jam aktualnya kan 2.900 ya. Nah, berarti dikali dengan standar tarifnya itu berapa? Kita lihat di bagian standarnya. Nah, di sini diinfokan bahwa untuk dia standar tarifnya ini itu adalah dia kan kalau di realnya kan diketahui di sini adalah standarnya itu adalah kan artinya 10,20 ya. Jadi berarti untuk harga aktualnya itu 10,20 gitu. Dapatnya dari mana tadi ya? Berarti dari 29580 dibagi dengan 2.900. Oke.
Nah, berarti untuk unit standarnya ini itu adalah ini ya teman-teman ya, 10.000 ya dia ya. Sorry, bukan 10. Sehingga ini dapatlah dia 29.000. Kemudian untuk di sini itu adalah jam standar, itu kan jam standar pada tarif standar. Sehingga di sini adalah, nah jam standarnya ini gimana? Jadi kan dia pada tarif standarnya itu dia kan diketahui tadi kan untuk jamnya ya teman-teman, untuk jamnya itu kan. Jadi sekarang kita lihat ya. Nah tadi itu sekarang di sini ada jam standar pada tarif standar. Berarti di sini ya 29.580. Nah oke, jadi kita ini tadi kan ya sudah variasi tarif ya teman-teman ya. Nah untuk 3.000 untuk di sini itu kan ketahui ya overhead tetapnya itu kan dia 6.000 kan ya teman-teman ya. Aduh sorry ya. Oke teman-teman, jadi gitu ya untuk yang unfavorable di sini. Jadi di sini jam aktual pada tarif aktual, kemudian pada tarif standar. Jadi perbedaannya adalah karena gini, ternyata di sini untuk aktual ini kan ya lebih tinggi kan daripada yang standarnya gitu. Nah, kenapa di sini unfavorable? Karena ini kaitannya dengan tenaga kerja. Berarti teman-teman perhatikan nih, tarif standar yang dia berlakukan itu kan cuma $10, sedangkan aktualnya itu adalah $10,20. Berarti unfavorable dong, ya kan? Nah, itu yang menjadi dia menyebabkan variasi tarifnya unfavorable gitu. Terus sekarang kita lihat ke yang efisiensi. Efisiensi ini jam aktual pada tarif standarnya 29.000, kemudian di jam standar pada tarif standar itu di 30.000. Nah, berarti maksudnya gini kan, untuk dari sisi efisiensi, ternyata dia lebih efisien yang aktualnya gitu kan. Sehingga hasilnya itu adalah purple. Nah gitu. Untuk rumusnya, untuk formulanya di sini kan ini ya teman-teman ya, elaborate. Sorry, it's connected again. Gue tunggu. Nah, berarti sekarang kita di sini akan lihat adalah elaborate variance. Elaborate variance itu adalah actual rate-nya, kemudian dikurang dengan standard rate-nya, kemudian dikali dengan actual hour. Sorry, ya, nah, jadi berarti kan standarnya actualnya itu adalah tadi 10,20, kemudian dia dikurang dengan 10.000 ya kan, yang standarnya. Kemudian dia dikali dengan 2.900. Kurang ya. Kok 10.000? Sorry, 10. Nah, jadi ini kita sekarang dapatlah di sini hasilnya itu yang tadi 580 ya. Nah, kemudian efisiensi rate ya, efisiensi variance, efisiensi variance ini berarti actual hour-nya dikurang dengan standard hour, kemudian dikali dengan standard rate-nya. Sehingga dapatlah kalau misalnya di sini itu adalah 2.900. Baik ya, kemudian dia dikurang dengan 3.000. Kemudian dikali dengan 10. Nah, dapatnya di sini adalah 1.000 ya. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian lanjut berikutnya yang ketiga, yaitu adalah variansi untuk overhead variable ya. Oke, kita lihat ya, variansi overhead variable. Jadi untuk variansi overhead variable ini, itu akan kita lihat overhead variable actualnya itu berapa. Nah, itu adalah sebelumnya kan kita sudah
dapat ya di soalnya itu ada 10.500. Nah, kemudian tarif overhead variabelnya yang dianggarkan berapa? Yang dianggarkan itu dia kan nilainya kan sebelumnya kan $4 kan, $4, sedangkan yang di standarnya itu 2.400 jam. Jadi 4 kali 2.900 ya, kemudian dapat berapa nih nilai? Totalnya ya teman-teman ya. Berapa tuh 4 kali 4 11.600 ya. Nah, kemudian overhead variable yang dibebankan. Nah, yang dibebankan berapa? Tadi kan dia di situ ada 3.000 jam standar kan ya, teman-teman ya. Setelah kita cari dari 6.000 ya, ribut banget. 6.000 overhead itu kan dia yang dibebankan, dia kan ada overhead tetap nih. Overhead tetap sebanyak 6.000 kan, ya kan ya. Sebentar ya. Saya mau ini dulu sebentar. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah financial variable. Jadi untuk berujuk pada soal sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, berarti berapa nih kira-kira variansi untuk pengeluarannya di sini itu adalah nah ya kan. Jadi di sini kan dia untuk overhead-nya itu dianggarkan itu adalah 11.000, sedangkan realnya itu adalah 10.500. Nah, gitu makanya dia overall. Begitu juga dengan efisiensinya. Efisiensinya itu adalah in total berapa tuh teman-teman? 14 ya. Ya. Sehingga di sini itu kita bisa lihat bahwa variansinya adalah menjadi 400. Oke, nah ini adalah variansi efisiensinya. Ya, kenapa? Karena apa yang di dia di sini kan yang dianggarkan itu adalah 11.600 begitu kan. Nah, kan yang dibebankan itu adalah 12.000 gitu, makanya dia di sini. Oke, berikutnya terakhir ya teman-teman ya, untuk yang satu lagi ini adalah variansi overhead yang tetap. Mana kita melihatnya? Nah, untuk variansi overhead tetap ini itu kita akan lihat pertama terlebih dahulu adalah jadi saya kebetulan lagi ini teman-teman lagi sakit gigi. Nggak apa-apa ya, semoga nggak mengurangi ini juga penjelasannya dan teman-teman bisa belajar. Nanti akan saya kasih tahu latihannya. Oke, wait. Ya, nah. Oke, jadi di sini kita lihat ya. Nah, sini akan kita mulai dulu dengan overhead tetap ya, tetap yang aktual. Ini kan udah ada ya. Nah, berapa overhead tetap yang aktualnya? Itu adalah 6.000. Kemudian untuk overhead tetap yang dianggarkan berapa? Dianggarkan itu adalah dia $2 kali dengan ya terus berikutnya adalah overhead It's 9 hours. Tetap dibebankan itu adalah 2 dikali dengan
sehingga di sini kita akan lihat ya, untuk variansinya berapa. Jadi kalau di sini 5.000 ya. Oke. Oke. Berarti di sini kita lihat ya teman-teman ya. Jadi ada variansi berapa nih variansi untuk pengeluarannya gitu kan. Nah, berarti di sini perbedaannya itu adalah 1.000 ya kan. Nah, jadi di sini kan diketahui bahwa aktualnya itu 6.000 nih. Ternyata APH tetap itu cuma 5.000 gitu. Berarti di sini variansinya adalah unfavorable kan. Dan ini tadi saya pakai filmnya. Nah, ini juga perbedaannya berapa nih? 5.000, 2.000, 5.000 sama ya? No, it should be sorry ini 6.000 kan ya. Sehingga di sini adalah 1.000 juga perbedaannya. Nah, 1.000 perbedaannya. Ini itu dari yang dianggarkan itu adalah 5.000, sedangkan yang dibebankan itu adalah 6.000. Berarti ini dia unfavorable ya. Oke, untuk volume ya. Jadi ini variansi untuk volume. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk contoh ini. Silahkan nanti teman-teman simak lagi dan melanjutkan untuk latihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.